Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Hidayah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi dengan tema judul Seni Keterampilan Komunikasi dalam Presentasi. Oke teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak sih apa sih seni keterampilan komunikasi dalam presentasi? Seni keterampilan komunikasi dalam presentasi yaitu adalah sebuah seni yang dimana mempunyai keterampilan yang sangat bagus, keterampilan yang sangat baik dalam berpresentasi, seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih seni keterampilan komunikasi dalam presentasi yang baik? Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu yang pertama ada teknik presentasi efektif berbasis public speaking, yang kedua ada faktor pendukung dan penghambat presentasi, dan yang ketiga itu ada teknik pembuatan makalah dan media presentasi. Nah, yang pertama itu ada teknik presentasi efektif berbasis public speaking. Teknik presentasi efektif berbasis public speaking ini hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh pemateri presentasi yang memiliki ciri khas dan gaya masing-masing pada saat menyampaikan materi kepada audiens. Dan yang paling penting adalah menampilkan materi yang akan kita sampaikan dengan menarik dan efektif sehingga nantinya audiens tidak akan bosan dengan materi yang akan kita miliki. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam teknik penyampaian presentasi yang efektif berbasis public speaking. Di antaranya ialah, nah teman-teman semua, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah merencanakan presentasi. Gimana sih merencanakan presentasi? Nah, harusnya kita tahu dong sebagai pemateri bagaimana cara merencanakan presentasi yang baik, seperti itu. Dalam merencanakan presentasi, kita sebagai pemateri sebelum memulai presentasi itu harus menyiapkan terlebih dahulu. Kira-kira seperti apa sih penyiapannya? Yang pertama yaitu bisa dengan metode atau media yang akan kita gunakan pada saat presentasi. Yang kedua itu kita bisa merangkum apa saja materi-materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Jadi saat kita menjadi pemateri, kita tidak lagi kebingungan bagaimana sih caranya, karena sebelumnya kita sudah menyiapkannya. Nah, yang kedua itu ada menyiapkan ringkasan presentasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, teman-teman, menyiapkan ringkasan presentasi itu juga penting karena hal ini membuat kita sebagai pemateri itu menjadi mudah ya untuk penyampaian materi kepada audiens, seperti itu. Kalau kita sudah menyiapkan ringkasan presentasi, kan nantinya kita ke audiens tinggal transfer nih bagaimana ilmu yang akan kita sampaikan, apa saja sih isinya, apa saja sih ringkasannya, seperti itu. Yang ketiga itu ada latihan presentasi. Nah, latihan presentasi itu juga perlu ya teman-teman buat si pemateri. Kenapa? Karena sebelum kita memberikan materi kepada audiens, kita terlebih dahulu seharusnya harus berlatih presentasi. Seperti apa? Karena kayak misalnya berlatih cara bicara, berlatih cara berbahasa yang baik, seperti itu. Jadi nantinya saat kita memberikan ilmu kepada audiens, memberikan materi kepada audiens, audiens itu akan mudah untuk menerima ilmu atau materi-materi yang akan kita sampaikan kepada mereka, seperti itu. Nah, teman-teman semua, dalam subbab yang kedua itu ada faktor pendukung dan penghambat presentasi. Nah, di dalam presentasi itu ada faktor pendukung dan penghambat ya, teman-teman. Gimana sih faktor pendukung sama penghambatnya, kayak gitu. Jadi di sini saya akan membahas tentang faktor pendukung dan penghambat dalam presentasi. Kira-kira seperti apa sih, teman-teman? Teman-teman semua, yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada faktor pendukung. Apa saja sih faktor pendukung? Faktor pendukung dalam presentasi itu ada yang pertama, penguasaan materi. Nah, dalam faktor pendukung ini kenapa ada penguasaan materi? Karena penguasaan materi itu penting ya teman-teman. Dari kita presentasi di depan audiens seperti itu. Penguasaan materi itu membuat kita menjadi lancar atau menjadi mudah untuk menyampaikan sebuah materi kepada audiens, seperti itu. Coba deh teman-teman kira-kira berpikir, kalau dalam sebuah presentasi si pemateri itu tidak menguasai
sebuah materi yang akan disampaikan kepada audiens. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kan nantinya audiens juga susah atau sulit untuk menerima materi yang kita sampaikan kepada mereka. Terus juga pasti bertanya-tanya dong audiensnya, ini pematerinya nyampein apa ya kira-kira? Kok kurang bisa dipahami banget, seperti itu. Nantinya kan akan lebih sulit juga audiens untuk memahaminya. Nah, yang kedua itu ada penyampaian materi dengan baik. Nah, di faktor pendukung itu ada penyampaian materi dengan baik, seperti itulah teman-teman. Jadi di sini itu penyampaian materi dengan baik menjadi salah satu faktor pendukungnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kan ada ya pemateri yang dimana kayak dia udah menguasai materi nih, tapi untuk memberikan motivasi atau materi-materi yang disampaikan kepada audiens itu kurang baik, seperti itu juga akan menjadi faktor lain di mana audiens tidak bisa menerima materi dengan baik. Jadi di faktor pendukung ini dalam presentasi penyampaian materi dengan baik itu pasti ada. Nah, yang kedua teman-teman itu ada faktor penghambat dalam presentasi. Di sisi lain juga memiliki faktor penghambat yang biasanya terjadi atau dialami oleh para presentator dalam menjelaskan kepada audiens, yaitu yang pertama itu ada gugup. Faktor penghambatnya kenapa sih kok bisa gugup? Kenapa sih presentator ini kok kelihatannya kayak gak bersemangat kayak gitu? Nah, teman-teman, gugup ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi presentator. Kenapa? Karena yang pertama bisa jadi presentator tersebut ketakutannya terlalu tinggi. Yang kedua itu nervous biasanya. Yang ketiga itu biasanya kayak selalu berpikir kurang percaya diri, selalu berpikir kayak nanti kalau aku ngejelasin audiensnya ngerti apa enggak ya sama apa yang aku jelasin kayak gitu. Nah itu nantinya buat presentatornya itu akan menjadi faktor penghambat, yaitu gugup, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menghindari ya gimana caranya biar dalam presentasi itu kita bagus seperti itu. Jadi kita slow aja, santai, gimana nih gitu, percaya diri bagaimana apa yang kita jelaskan kepada audiens, seperti itu. Yang kedua itu ada tidak menguasai materi. Nah ini juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi presentasi ya teman-teman. Tidak menguasai materi itu pasti karena yang dibutuhkan seorang presentator itu adalah menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens. Coba dibayangin, kalau misalnya seorang presentator tidak menguasai materi, itu pasti kan kayak nantinya audiensnya gimana buat nerima ilmu yang akan diberikan, menerima materi yang akan diberikan, seperti itu. Nantinya kan kita juga sebagai presentator bingung, apa nih yang mau kita sampaikan ke audiens, apa nih yang mau kita kasih tahu ke audiens gitu. Jadi tidak menguasai materi itu juga salah satu faktor penghambatnya ya teman-teman. Nah, yang ketiga, dalam subbab presentasi itu ada teknik pembuatan makalah dan media presentasi. Teknik pembuatan makalah dan media presentasi itu seperti apa sih buat seorang presentator kayak gitu kan? Jadi kan di sini tuh kita kayak misalnya nih kita pakai teknik pembuatan untuk presentasi dengan metode seperti PowerPoint ya teman-teman. Di PowerPoint itu kan kita juga harus mengikuti langkah-langkahnya. Seperti yang pertama di dalam PowerPoint itu tuh ada yang namanya misalnya kayak pengenalan kelompok atau pengenalan diri sendiri, seperti itu. Nah di slide kedua itu pasti ada apa, di slide ketiga itu pasti ada apa. Gak mungkin dong misalnya di dalam PowerPoint itu di slide pertama itu ada misalnya pengenalan diri, di slide kedua itu tiba-tiba ada kesimpulan atau ya ringkasan di bagian-bagian akhir. Kan gak mungkin, itu kan jadi kayak tidak beruntun, tidak efektif, seperti itu. Nah biasanya juga nih yang terjadi di kalangan kita nih, mahasiswi-mahasiswi atau ya selain sebagainya lah, presentator yang pemula-pemula biasanya kayak menggunakan PowerPoint itu dalamnya itu bukan
poin-poinnya, tapi malah dijelasin gitu loh teman-teman. Kan namanya PowerPoint itu dalamnya ya pasti poin-poinnya aja, selebihnya kita yang jelasin ke audiens kayak gitu. Nah teman-teman semua, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman dalam pembuatan media presentasi kayak gitu loh. Kayak masa kalau misalnya kita memberikan media yang jelek kepada audiens, kan audiens kayak bertanya-tanya, ini presentatornya nggak menarik nih, ini presentatornya nggak apa ya, nggak bisa bikin atau nggak bisa narik hati kita kayak gitu kan. Nantinya audiens juga pasti kayak ngerasa gimana ya, males ngedengerinnya, males juga nangkep materi yang akan kita berikan seperti itu. Nah teman-teman semua, selesai sudah penjelasan saya tadi. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua bagaimana menjadi presentator yang baik, bagaimana jadi presentator yang menarik audiens seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.